Kita semua sudah mengetahui bahwa selama ini terjadi kenaikan hutang negara dalam 10 tahun terakhir mendekati angka 5.500 triliun rupiah penambahannya atau meningkat 20 kali dibanding zaman Gus Dur Mega. Namun kita semua harus bersyukur mengucapkan Alhamdulillah yang mana semua anggota DPR tidak mempermasalahkannya. Semua pejabat di pemerintah juga tidak mempermasalahkannya. Juga semua partai pendukung politik mendukung hutang tersebut dan tidak mempermasalahkannya. Juga yang utama, para buzzer rupiah tidak satupun anti pada hutang. Mereka juga mendukung hutang. Apa karena mereka digaji pakai hutang ya jadi mendukung? Iya mungkin juga. Jadi sebagai rakyat di sini membuktikan bahwa kita rakyatlah yang dungu, yang tidak paham apa itu bernegara. Kita rakyatlah yang bodoh, tidak paham kelolaan negara dan tidak paham bagaimana uang dari negara lain harus digunakan di negeri kita. Itu jauh lebih benar. Berhutang pakai mata uang asing dan perlu negara lain untuk membangun itu jauh lebih benar. Bagaikan menumpas teroris separatis KKB pakai mercenaries, pakai tentara bayaran lebih benar daripada pakai pasukan elit Denjaka, Kopaska, Kopassus, Kopasgat yang untung tidak dilakukan TNI ya untuk hal ini. Kalau dipikir kita punya rupiah, kita punya material sumber daya alam, kita punya tenaga ahli, kita punya tentara. Lah kalau pakai asing semua ya buat apa ada rupiah? Buat apa ada pabrik? Buat apa tentara? Jadi provinsi Tiongkok aja atau jadi negara bagian Amerika aja sekalian. Gak usah repot jadinya kita urusan pemerintahan, cetak rupiah dan lain sebagainya. Piejal, setuju. Kita lanjut. Kita bukan membicarakan hutang kali ini. Kita membicarakan bernegara dengan cara elegan yang mungkin nanti bisa diterapkan oleh pemimpin yang baru dengan harapan oligar lama lengser diganti dengan UKMers. Para UKM yang jadi pada tajir, jadi pada sugih. Orang di lingkar istana yang nanti yang berpengaruh kepada pemimpin tertinggi semoga pro swasta. Tidak lagi pro Tiongkok, setidaknya pro NKRI kebijakan dan keberpihakannya. Untuk itu kita ke Indo-Pasifik sekarang. Kita menginformasikan sesuatu yang mungkin sedikit orang peduli, bahkan bukan peduli, ngerti juga enggak jangan-jangan. Yaitu teroris separatis KKB ada hubungannya sama Amerika, tetap sulit difahami. Di mana keberadaan Amerika karena kesalahan geostrategi pejabat sekarang juga nggak bisa diterima pendapat itu. Masih sulit diterima bahkan dipercaya. Bahkan pejabat yang berurusan dengan luar negeri mengatakan kami baik-baik aja kok dengan Amerika. Di permukaan emang gitu, pejabat dimanapun. Tapi hati orang siapa yang tahu? Niat orang siapa yang tahu? Sekarang kita coba analisa. Jadwal minggu ini Biden bertemu dengan pemimpin Papua Nugini. Apa kira-kira nggak ada kerjaan itu Joe Biden ya sampai mengatur pertemuan tersebut? Di dunia ini ada 200 negara loh. Kalau ngantri setiap minggu satu aja sampai akhir jabatan Biden belum tentu ketemu pemimpin Papua Nugini. Pertanyaannya, ada yang ngeh nggak tuh pejabat tertinggi di Wakanda tentang pertemuan Biden dengan pemimpin Papua Nugini? Ada gerakan lobbyis dan diplomasi di negara tetangga dekat Papua tersebut. Selamat merenung dan berpikir kalau peduli dengan Papua adalah bagian dari NKRI. Kalau tidak peduli ya silahkan urus pilpres dan pileg aja dah. Sahabat sebentar kita saksikan video ini sekilas. Maaf tidak ada teks subtitlenya, namun ini bisa Anda renungkan. Ini terjadi di Parlemen Inggris. Semoga bisa difahami. Second oral question, Lord Harris of Pentragar. I beg leave to ask the question standing in my name on the order paper. My Lord, the United Kingdom welcomes recent engagement between Indonesia and the UN as part of Indonesia's Universal Periodic Review in November 2022. We continue to support a visit by the United Nations High Commissioner for Human Rights to the region of Papua. We also recognise that a significant amount of time has passed since the visit was first proposed, but we hope both parties can come together to agree dates very soon. I thank the Minister for his answer. He mentions the Universal Periodic Review of Indonesia. He will know that at that review, a number of major countries like the United States. Baik, kita lanjut. Inilah yang disebut lobbyis barat, di mana mereka secara perlahan menggiring opini dunia, terutama dimulai dari Amerika dan sekutu baratnya, bahwa terjadi kejahatan kemanusiaan di Papua dan Papua adalah wilayah yang sungguhnya tidak dikelola dengan baik oleh Indonesia. Bahkan digiring opini bahwa Papua itu dijajah oleh Indonesia. Kembali ke strategi ambil Timur Timur oleh Barat. Kenapa Barat? Karena mata uangnya Timur Timur atau Timur Leste saat ini adalah dolar Amerika. Udah ya, cukup jelas ya, nggak dilanjutin lagi dah. Jadi mata uang Timur Leste adalah dolar Amerika. Baik. Kerusuhan di Dili, kerusuhan yang membuat tentara Indonesia dan milisi pro-Indonesia dituduh melakukan pembunuhan yang mengakibatkan kerusuhan sehingga puncaknya terjadi referendum di bawah kawalan UNAMED PBB. United Nations Mission on East Timor, UNAMED itu singkatannya. Yang mana Kingsley salah satu koordinatornya adalah penasihat militer Perdana Menteri Australia John Howard kala itu. Jadi adanya Australia itu kebetulan atau by design ya? Atau memang mereka yang mau Timur-Timur itu? Jadi sebentar lagi di PBB pusat akan mulai digiring opini ada kejahatan HAM di Papua yang PBB harus masuk yang akan membuat referendum sebagai jalan keluar.
Ya kasih waktu kira-kira untuk teroris KKB itu melakukan eskalasi, melakukan gerakan yang mulai kekacauan di mana-mana, dan diusahakan tidak terkendali, diusahakan membesar tentunya lewat event organizer-nya yang biasanya private army lah, maksudnya negara Amerika. Periodenya memakan waktu beberapa tahun ke depan, seperti Crimea sewaktu diambil Rusia di 2014 juga bukan kerjaan semalam, kerja 5 tahunan sebelumnya. Timor Leste juga yang 1999 akhir itu kerjanya sebelumnya 2-3 tahunan. Sejak Soeharto mendekati lengser, digarap oleh Barat. Demikian juga kayaknya Papua akan begitu. Mudah-mudahan salah lagi informasi kali ini. Cuman kalau bener, apa antisipasinya? Punya nggak? Apa nunggu Newman dapat mandat? Peace.